langsung. Apakah tidak seperti di Bali kan bertanya misalnya ke orang pintar atau apa, tidakkah seperti itu bertanya? Nah, itu udah sekarang kan tetap istilahnya introspeksi diri. Ya. Kenapa begitu? Kenapa begini? Setiap saya punya keluarga, orang tua laki dua, satu istri. Nah, ya. Termasuk juga saya. Ya. Nah, begitulah akhirnya karena banyak orang yang memberikan dibuatkan ini atau mengadakan upacara begini dan langsung diadakan upacara. Iya, diadakan. Ya, tapi Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya JPI. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda menelusuri tukan yang berada di Sanding Mancewarno. Yang katanya ini di tempat sini ada mistis-mistisnya. Ayo ikuti bagaimana nanti di bawah. Ini ingat kayak mendaki ya, kayak turun dari gunung. Ya, kita sudah terbiasa jalan seperti ini. Tapi di sini saya pakai sandal. Nggak pakai sepatu ya? Nggak pakai sepatu, ini kan jadinya. Wah, medannya. Ya, seperti ini medannya, aduh. Ya. Ya, kita nyebrang sungai kecil. Ya, inilah saya sudah sampai di sini di sungai yang ini dari utara. Di situ ada namanya Pura Mertesari. Sampai di selatan semua di sini ada yang menempat ya, atau ada penghuninya yang dikatakan di sini banyak sekali orang-orang yang mendengar atau pernah melihat sesuatu. Dan ini saya akan coba di sini ini jurangnya tinggi sekali. Ini jurang ya, ini jurang, ini di sebelah saya ini jurang. Dan nanti di utara katanya ada sejenis goa ya. Sungainya belum tercemari, betul-betul indah pemandangannya dan bersih sekali airnya, tidak ada kotoran dan tidak ada sampah-sampah plastik juga. Luar biasa di sini, bersih sekali, kayak ada orang yang sering menyapu. Ya, bersih sekali di sini. Indah. Baru-baru ini ada buruh proyek yang bekerja di area tempat ini. Melihat ada penampakan harimau dan buruh proyek tersebut menjadi ketakutan. Dan ada juga keluarga Jero Mangku Mertesari mengalami hal-hal gaib dari zaman kakeknya sampai sekarang. Karena di tempat tinggal Jero Mangku Mertesari berada di area tempat angker tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya tanyakan langsung kepada Jero Mangku Mertesari kisahnya seperti apa. Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya JPI atau Jero Pandai Istri. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Jero Mangku Pura Mertesari yang berada di Sanding Mancewarno. Saya akan bertanya-tanya sedikit tentang pengalaman yang pernah dialami di tempat ini. Swastiastu, Jero. Swastiastu. Yang mau bertanya, apakah Jero pernah mengalami sesuatu hal yang di luar nalar atau keluarga Jero yang lainnya yang merasakan sesuatu di tempat ini? Karena orang-orang bilang di sini itu seram dan mistis. Yang mau menanyakan dan nanti mau menyusuri tempat ini. Menurut cerita dari bapak saya, konon, dulu yang punya paman, kebetulan bapak saya itu bersaudara, itu dua laki. Dua laki. Termasuk bapak saya. Kemudian paman saya itu sudah bisa berjalan istilahnya bermain-main. Nah, pada saat di sebelah rumah saya, di sebelah barat,
ada katanya ini apa itu namanya, Rame-rame hiburan. ya, hiburan. Nah, model seperti sekarang itu Arjo. Nah itu paman saya itu sudah tidur bersama Peka dan apa namanya itu saudaranya. Nini saya, Nininya. Dadong. Dadong. Dia diapit katanya di tengah, Peka saya di sampingnya dan juga Nini di sampingnya. Tahu-tahu setelah malam hari sedang berjalan hiburan itu, paman saya itu mau katanya, Pak saya mau nonton. Oh nah, bahasa Balinya oh nah, oh silahkan. Kalau bahasa Balinya oh nah, tidak diantar, tapi diperhatikan katanya sudah ke jalan itu menuju pintu gerbang untuk ke tempat Rami, tapi sudah lama sampai selesai hiburan itu, paman saya itu tidak datang. Tidak datang langsung, Peka saya itu kebingungan mencari, artinya ditanyakan ke sana kemari gitu. Terus sudah tidak bisa tidur sampai besok harinya aku pula harinya itu kentongan masyarakat karena tidak tolong tidak pulang-pulang tidak pulang-pulang. Akhirnya singkat cerita akhirnya ditemukan di apa namanya, kalau di Bali karena tidak ada airnya itu pangkung. Di pangkung. Kalau ada airnya sungai. Nah di sana kalau sampai sekarang ada tanda-tandanya, modelnya seperti gua. Di bawah itu seperti gua. Gua itu apa namanya itu lereng. Nah di sanalah diketemukan paman saya itu seolah-olah seperti orang tidur, tidur di lereng. Tapi ada luka-luka atau bagaimana? Itu dah anehnya tidak ada luka. Kalau orang itu jatuh mungkin ada patah, ada lecet, angkala mungkin bergeser dengan apa namanya itu, dengan rumputan, dengan apa. Nah itu bisa diketemukan sudah tidak bernyawa. Nah itu kisah pamannya yang mungkin itu cerita dari orang tuanya sendiri. Betul. Adakah kisah yang nyata yang disaksikan sendiri selain itu? Oh ya, nah ini kebetulan ini baru ini. Sebetulnya kalau kurang lebih ini dari sekarang ini ada sekitar 5 bulan. 5 bulan yang lalu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, pagi-pagi saya punya pijer sana. Ya, pijer. Nah, pijer itu namanya kelapa yang kecil. Yang masih kecil. Kelapa hijau. Ya, nah, itu memang disayangkan untuk kalau supaya punya. Nah, besok paginya saya akan datang ke sana, tempatnya di sana. Ternyata pohon kelapa yang kecil itu dioyak, diacak-acak. Ya, mungkinkah ada binatang atau apa? Sudah. Ada? Nah, coba saya perhatikan karena terlalu curiga rasanya. Ya. Saya perhatikan, lihat, kaki apakah ini? Kalau kaki anjing, kenapa besar? Ya. Kalau kaki babi, kenapa bulat? Ya. Nah itu tanda tanya terus. Ya. Saya juga tidak tahu, ternyata ada yang menceritakan bahwa di tempat di bawah itu ada pekerja proyek itu kan ada kelabah kalau di Bali. Ya, sungai begitulah. Di sana katanya pekerja itu melihat bayangan apa namanya itu? Bayangan manusia? Harimau, bukan harimau. Oh, bayangan harimau. Nah, datanglah Pekasih itu akhirnya disuruh untuk minta izin, ada apa dan sebagainya. Berarti itu secara gaib. Yang dilihat itu harimau gaib mungkin. Ya. Mungkin penunggu di sana kurang mungkin maturan apa. Seperti itu. Ya, itulah yang dialami kejadiannya waktu 5 bulan yang lalu. Nah, apakah ada cerita yang lain dari jerunya mungkin keluarga yang mengalami atau bagaimana? Ini singkat tapi mengenai semuanya. Nah, itu ya. Ini seperti tadi itu ya. Itu pengalaman juga ini. Itu saya yang mengalami. Saya punya kakak.
setelah punya kakak saya itu ada di tempat lain. Nah, di sebelah di tengah ada juga ipar dari Semitel gitu. Tadinya kakak saya itu saya bersama-sama bahkan ajak ngobrol di sana bersama ipar. Kemudian saya pulang karena saya punya sapi tidak belum menyapit. Nah, saya mencari daun pekan. Kemudian saya sudah lihat kakak saya itu di sana ada pancuran buatan itu, ada air buatan. Saya sudah lihat Mandi kan? kakak saya ya mandi. Tapi setelah orang tua saya bertanya, Iwayan ijena, Iwayan itu kemana? Ya. Oh, nak ke Semitel. Oh, saya katakan Semitel. Sampai malam saya sudah waktu itu masih bujang, belum punya istri. Sampai dapat dengan teman berlanjut-lanjut misalnya main-main. Sampai larut malam sudah kira-kira sampai jam 11 lagi bertanya orang tua saya kepada saya. Tetap juga saya jawab, oh nak ke Semitel. Sampai 24 jam kakak saya itu sudah datang gitu. Baru di sana saya merasa dalam hati ada kejanggalan. Kemudian ada pikiran, mungkin di sungai tadi pernah dilihat tadi. Di sana spontan saya mencari teman. Bilang ke teman lancong saya itu, kata jadi kan si Haji belum sama-sama juga masih budang. Situ alih wayan yuk ke Tukaden. Dua orang tempat yang di tempat yang udah malam. Nah, itu saya sudah ingat pasti di sana. Tahu-tahu saya datang ke sana. Teman saya itu emang ceroboh dalam arti tidak menghitung apa-apa, datang dia sudah datang kembali. Oh, saya tidak berani. Saya lanjut. Kedapatan lah kakak saya itu sudah di sana dalam keadaan rebah, tapi belum meninggal. Belum meninggal. Ya. Sampai diangkat bersama masyarakat juga. Diangkat sudah patah. Patah tidak bisa bergerak. Diangkat sampai pagi. Akhirnya pagi sudah. Kira-kira berapa umur kakaknya waktu itu? Itu sekitar boleh dikatakan 21 tahun. Dari sana kejadiannya itu terjadi hal-hal seperti itu. Langsung apakah tidak seperti di Bali kan bertanya misalnya ke orang pintar atau apa, tidakkah seperti itu bertanya? Sudah sekarang kan tetap istilahnya introspeksi diri. Kenapa begitu? Kenapa begini? Setiap saya punya keluarga, orang tua laki juga sakit, termasuk juga saya. Gitu. Nah begitulah akhirnya karena banyak orang yang memberikan dibuatkan ini atau mengadakan upacara begini dan langsung diadakan upacara. Diadakan. Tapi setelah sudah diadakan itu ada upacara kan tidak lagi ada gangguan seperti itulah. Tungkara. Ya berarti semuanya sekarang baik-baik. Kita sebagai manusia kita tuh harus bersinergi dengan alam itu dan juga makhluk-makhluk yang kasat mata tidak telah kelihatan. Karena di kehidupan ini kita harus bisa saling menyayangi sama makhluk yang tidak kelihatan. Nah, begitulah cerita dari Jero Mangku Pura Mertasari dan yang memiliki di sini sampai di tempat di sana. Nanti saya akan coba menelusuri bareng sama Jero Mangku sampai di sini saja, tidak ke bawah karena malam dan juga situasi di sana itu sulit. Tidak ada jalannya itu agak sulit karena dia mobilnya juga sudah tua.